Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Diva Dia. Saya dari kelas PASE 10. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran informatika dengan judul Sistem Komputer. Telah kalian mendengar kata sistem komputer? Apakah kalian memikirkan benda seperti handphone, laptop, kulkas, kipas angin, mesin cuci, dan benda-benda elektronik lainnya? Sebenarnya sistem komputer itu apa sih? Yuk simak videonya. A. Komponen penyusun komputer. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, video, maupun suara. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. 1. Sistem komputer terdiri menjadi 3, yaitu 1. Perangkat keras atau disebut juga dengan hardware. 2. Perangkat lunak atau disebut juga dengan software. Dan yang ketiga, yaitu pengguna. A. Perangkat keras atau disebut juga dengan hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, dan dipindahkan, seperti contohnya mouse, hard disk, CPU, RAM, printer, dan keyboard. B. Perangkat lunak atau disebut juga dengan software adalah tidak terlihat secara fisik tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan, contohnya seperti Android, iOS, Windows, MacOS, Linux, dan lain-lain. C. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. 2. Jenis-jenis komputer. 1. Mikrokomputer atau disebut juga dengan mikrokomputer merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya, menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contohnya seperti ultrabook, permanen ponsel, telepon pintar, dan tablet. 2. Komputer personal atau disebut juga dengan PC, personal komputer, memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpangan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro, dan dibuat untuk pengguna personal. Contohnya seperti laptop, komputer, dan lain-lainnya. 3. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai pada industri kecil. 4. Mini komputer. Mini komputer adalah komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun proses yang lebih besar. Komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. 5. Komputer mainframe. Komputer mainframe adalah berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau disebut juga dengan peladen. 6. Superkomputer. Superkomputer adalah
memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data yang kinerja paling kuat. Contohnya, NASA yang digunakan dalam meluncurkan dan mengendalikan pesawat dan roket. Selanjutnya, B. Interaksi manusia dan komputer. Berbagai macam jenis interaksi dapat dilakukan oleh penggunaan dengan sistem komputer. Di antaranya sebagai berikut. 1. Berbasis GUI atau disebut juga dengan Graph Visual User Interface. Merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memindahkan penggunaan berinteraksi dengan komputer. Contohnya melalui ikon, menu, dialog, keyboard, dan lain-lain. Yang kedua, antarmuka berbasis pemerintah merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Penggunaan menjelaskan pemerintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. 3. Melalui suara atau disebut juga dengan audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan penggunaan pengucapan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Contohnya, kalian mencari sesuatu di Google, tetapi kalian tidak menginginkan mengetiknya. Cukup kalian tekan saja tombol mikrofon pada Google dan kalian ucapkan apa yang ingin kalian cari. Yang keempat, melalui gambar atau disebut juga dengan video. Antarmuka menggunakan gambar hanya digunakan jika perangkat keras menyediakan kamera. 5. Melalui berbagai piranti masukan lainnya. Penggunaan dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui pendapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan seperti keyboard, virtual, dan lain-lain. C. Kolaborasi dalam sistem. Perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi, atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan sebagainya. Seperti kita lakukan instalasi program aplikasi pengajian atau disebut juga dengan payroll di komputer atau laptop kantor yang datanya masih perlu diolah dengan pengolahan selembar kerja. Selain itu, masih ada lagi interaksi software dan hardware. Sistem operasi atau disebut juga dengan OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras, komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Terdapat 10 fungsi sistem operasi secara lebih rinci sebagai berikut. 1. Menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. 2. Mengendalikan input atau output. 3. Mengelola perangkat keras dan berperiferal. 4. Mengelola pembuatan perangkat lunak dan menjelaskan perangkat. 5. Mengelola file seperti copy, save, sort, delete. 6. Menangani interupsi dan kesalahan atau disebut juga dengan error. 7. Mengelola prosesor. 8. Mengelola memori. 9. Mengelola keamanan. 10. Menangani komunikasi dengan jaringan. Sampai di sini dulu penyampaian materi tentang sistem komputer. Maaf atas kesalahan dalam percakapan.
Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.